Ya, shalom Pak. Kalau Ya, suaranya gimana ini Pak? merdu, Oke, Tuhan. Pak, ini tadi ada yang Bapak bahas mengenai gereja yang tidak berfungsi sebagai tidak bermarturia dan tidak berdiakonia. Nah, ini mm, kan banyak sekali Pak. Memang sudah Alkitab juga menuliskan tentang doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ya, yang mengenai gereja-gereja bersatu. Nah, itu saya mau nanya juga itu Pak mengenai yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bersatu, apanya Pak? Gitu Pak. maksudnya? Nah, itu kan ada doa Tuhan Yesus mengenai Yohanes 17 itu bahwa Ya masalah gereja-gereja. bersatu. Mau ditanyain apanya? Nah, tujuan bersatunya untuk apa Pak? Maksudnya itu. Nah itu dia. Biarlah mereka satu sama seperti kita satu kan. Betul itu Tapi Pak. kan gereja-gereja maunya bersatunya kan bikinnya PGI kan. Nah, itu Pak, itu yang mau saya arahnya ke sana Pak sebenarnya. Maunya kan dokumennya satu kan. Betul. Makanya saksi Yehova kan nggak boleh kan. Mm, mm, mm. Iya, saksi Yehovanya juga belagu yang di Indonesia merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Saksi Yehovanya juga sama. Ya masing-masing orang merasa paling benar sendiri kan. Kan saling tuduh menuduh Pak akhirnya. Tuduh-menuduh. Iya, Katolik sama Protestan juga sama. Orang gereja sama karismatik juga karismatik. bilang orang GKI nggak ada Roh Kudus. Betul. Tapi orang karismatiknya nggak pernah menginjilik orang Islam. Yang menginjilik orang Islam malah GKI yang banyak menangkan orang Islam. Ya kan? Terus Ya, orang-orang gereja karismatiknya tinggal ngambil aja dari gereja GKI. Kan kurang ajar biang kerok ini orang-orang GBI kan. betul. Ya. Coba orang GBI kan lebih banyak nginjili sama orang-orang GKI sama orang Katolik katanya kan. Ya, Orang GKI Protestan itu yang lah banyak Pak. menangan dari Islam itu banyak orang GKI malah banyak menangan orang Islam loh, orang GKJ, ya Iya, kan? Dengan iya. kepolosan mereka. Lalu setelah itu diiming-imingi dengan yang Roh Kudus yang geblak-geblak itu kan sama orang GBI. Terus diambilin semua jemaatnya. Terus nanti Ya, muncul lagi Betani, wah jemaatnya GBI dicidukin semua. Muncul lagi YHS. Lebih ngeri lagi, parkir minibus di depannya Betani sama GBI. Mereka masuk, ikut kita sana, pindah ke YHS. Wah itu sudah kejadian itu. Itu banyak kisah Pak. nyata ya. Ngeri itu kisah nyata tuh di mana itu. Iya, iya Pak. Kalau di Jakarta sendiri banyak Pak yang seperti itu. Wah, Hal-hal banyak yang seperti itu terang-terangan. udah. Kayak kenek itu, kenek Mm-mm. angkot aja nggak sampai sebegitu. Orang-orang sudah digiring ke angkot satunya, ditarik, direbut ke pindah ke angkot lain. Kenek Metro Mini aja nggak begitu. Nah, ini Pak tujuannya ke arah yang sana ini. Pertanyaan berikutnya itu, apakah ini bentuk akhir zaman atau gimana itu Pak? Oh, enggak, Kalau dari dulu udah begitu. memang begitu ya Pak? Iya, karena manusia ingin aktualisasi diri. Kelompoknya yang paling diakui. Dari zaman Paulus begitu, cuman bedanya zaman Paulus nggak bunuh-bunuhan. Mulai bunuh-bunuhan itu mulai lepas tahun 1200, habis perang salib, kebablasan jiwa semangat ingin membunuhnya itu loh. Iya, Gara-gara perang salib itu kan. iya. Habis itu pokoknya kamu beda bunuh. Kalau zaman sebelum perang salib, walaupun Anda bukan Trinitas, nggak akan dibunuh, paling cuma dikucilkan aja, maksimum di penjara. Tapi Iya. begitu zaman perang salib, nggak Trinitas, bunuh, gorok. Iya. Ya Oke kan? Pak, itu aja Pak. Oh, Tuhan serem ya, berkati Pak. serem itu sampai ada Serem. perempuan-perempuan yang dianggap penyihir apa segala macam. Betul. Karena semangat Dan dibunuh membunuhnya Pak. itu loh, semangat gereja itu kemudian jadi Iya, haus darah. Selama iya, tiga iya. ratus tahun ya Edan ya, Mm. bisa sesat ya 300 tahun tuh bunuh-bunuhan Nah, itu Katolik. masih bisa terjadi nggak Pak pada akhir-akhir yang Bisa, zaman ini Pak? Bisa ya Pak? bisa kan mereka yang dibilang gereja-gereja palsu, nabi-nabi palsu, mereka dibilang pengajar-pengajar palsu kan, Betul, betul itu Pak. Iya. ya kan? Tapi kalau saling bunuhnya mungkin udah enggak kali ya, karena orang udah nggak peduli agama.
Iya. Sekarang sekarang gereja Reform aja di Belanda misalnya nih ya, mau nganggap orang lain sesat, punya aja nggak laku gerejanya, misalkan begitu kan, misalnya nih. Orang Iya. karismatik merasa dirinya paling benar, nggak bisa. Gereja karismatik nggak laku di sini. Oh. Iya, gereja karismatik di Eropa nggak laku, gereja Pentakosta nggak laku. Hmm. Iya, iya, iya. Karena nggak real, bukan Karena culture. di Indonesia ini kan Pak, yang kita sebut ini kan karismatik kebanyakan merasa menganggap merasa paling benar Pak. Mm-mm. Yang seakan-akan kegerakan itu datangnya dari mereka malah. Iya, Ya, kegerakan-kegerakan nggak ada gereja. itu yang gerakan palsu itu tadi, Iya Pak. ilusi. Iya. Itu tadi kurasakan hadirat Tuhan, gundulmu peang ya, hadirat Tuhan mana? Pelit kok. Iya, iya, iya. Kalau ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada orang-orang miskin yang ditampung, ada orang dikasih makan. Nggak mungkin tidak ada proyek diakonia kalau di situ ada kebangunan rohani. Hmm. Jadi bohong. Pendeta-pendeta ini bilang itu bohong. Kita bikin revival Pentakosta ketiga. Ya gundulnya apa yang ada Pentakosta ketiga pasti banyak orang miskin dikasih makan. Iya. Tapi kalau yang mengatakan yang kayak gitu kan supaya Mau jualan? ya nambah Pak, jemaat itu Iya, malah iya. terfokus arah-arah ke sana Heeh. gitu. Seperti Lihat ya, dihipnotis akhirnya. di mana ada Roh Kudus itu dicurahkan, pasti Mm-mm. di situ ada diakonia gila-gilaan. Iya, iya, iya. Ya kan kayak para rasul itu kan proyeknya kan diakonia gila-gilaan, Betul, betul Pak, betul. ya kan? Nah, gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Pentakosta itu menghasilkan proyek diakonia ya, bukan proyek bangun gedung ya. Padahal coba Pentakosta itu dari mereka cuma 120 langsung jadi 3.000, jadi 8.000, jadi puluhan ribu, bahkan di Efesus sampai ratusan ribu. Ada nggak gereja dibangun? Nggak ada. Iya. Tapi diakonia tuh gila-gilaan. Semua dana itu perginya ke diakonia, bukan ke bangunan gereja. Dan Yesus sendiri pun melakukan itu kan Pak? Ya, Tuhan Yesus Iya, juga melakukan itu. melakukan itu. Ya. Jadi kalau ada gereja yang bikin gedung proyeknya, bikin jet pribadi, apa bikin pesawat, itu bullshit semua itu. Tak jamin itu, aku yakin itu, pokoknya bullshit semua itu gereja palsu semua itu. Dagang semua itu. Community ya Pak. Ya, pokoknya harus diakoni ya. Itu menghasilkan diakoni yang gila-gilaan. Memberi makan, memberi pakaian, tumpangan, besok orang sakit, besok orang penjara. Itu gila-gilaan, bukan basa-basi. Sekarang mah gereja basa-basi. Iya. Ya kan, icip-icip. Duitnya 1 miliar yang dipakai cuma 50 juta. Harus Kalau nggak ada wah teguran rasanya 15, terus terus apa filmnya dibikinnya heboh sekali. Wah, ya. ya kan. Kalau kayak kita duitnya berapa semuanya dipakai diakonia. Itu udah Kalau nggak ada jelas. teguran 15 M jam tangan nggak berdiakonia Nggak kali Pak. diakonia. Makanya kan sekarang kan berhenti dapur umumnya. Kenapa? Artinya mereka nggak biasa. Gagal Iya, kan iya. dapur umumnya kan. Iya. Bermasalah. Artinya mereka nggak terbiasa dengan itu. Betul, betul Pak. Iya, iya Pak. Artinya cuma basa-basi doang. Betul. Nah, Retorika doang tapi melakukan hanya sementara itu Pak. kita juga ada masalah, tapi karena kita dengan segenap hati, masalah itu kita lalui. Iya. Kita juga ada masalah, bukannya nggak ada masalah. Cuman kita lewati, cari solusinya. Memang kita niat kok mau diakonia kok. Iya. Hatinya orang-orang pengurus-pengurus ini memang penuh dengan cinta kok. Stres, difitnah. Oh, mereka difitnah pengurus-pengurus ini ya. Ngeri loh fitnahnya kepada pengurus-pengurus ini. Oh, saya sampai ngeri-ngeri ini orang belum tahu pengurus-pengurus ini orang edan semua. Mau difitnah kamu belum pada nggak tahu ini orang pengurus ini siapa ya. Tapi ini ya itu udah untung pengurus kita rendah hati ya. Coba kalau mereka ngamuk dikit ya, terus mereka pakai powernya mereka. Ini orang-orang yang fitnah apa nggak dilibas habis ini goblok juga dalam hati saya dia. Untung ini mereka orang rendah hati pengurus kita ini loh. Iya. Udah ngurusin, udah malah difitnah. Tiba rasain dalam hati saya bodoh juga ini orang-orang ini yang fitnah-fitnah ini. Nggak tahu. Anda tahu kalau orang-orang kaya itu udah ngamuk kayak apa? Iya. Ya, kalau perlu dia keluar berapapun buat penjarain kalian. Kan begitu kan? Iya, Orang kaya iya. kan jahat kan? Kalau orang Betul. kaya itu jahat tuh.
Kayak saya dulu punya duit, berapapun tak pakai, yang penting kamu masuk. Nggak urusan saya. Wah gila loh. Iya. Udah nggak mikir eman-eman begini, duit segini. Oh duitnya nggak tahu dari mana. Pokoknya tak carikan duitnya kalau perlu. Pokoknya udah masuk. Oh jahat. Apalagi ini duitnya nggak seri, nggak perlu nyari lagi. Duitnya memang nyetak sendiri. Nah Oke. itu tadi. Tapi rendah hati ya pengurus Damares ini rendah hati luar biasa. Ya, pengurus ini rendah hati makanya sudah begitu rupa pun masih masih tetap ya dengan rendah hati luar biasa. Nah itulah namanya ya, namanya mau dalam sungai. Makanya orang-orang ini nanti akan luar biasa ya. Dan kita kebetulan pengurus-pengurus ini kok ya bisa otomatis kumpul orang-orang yang punya hati ya. Mereka tuh sampai gedek-gedek. Dibilang ini cuma karena kita mengasihi Tuhan. Kalau enggak mah kita gulung. Tapi orang-orang ini memang rendah hati sekali. Luar biasa.